Tapi dokter semester ini dokter. Enggak, 2. Tapi ya dokter. Oh, berarti baru-baru MDP di MDP kan kita pernah ketemu ya, terkait parasit. Jadi di saat MDP kalian mempelajari apa namanya, di parasit itu ada protozoa atau mikroorganisme bersel satu, kemudian ada eh, helminthes atau cacing, Recording in progress. dan juga ada arthropoda ya. Yang kita kenal arthropoda itu bukan hanya sebagai parasit, ektoparasit, tapi juga sebagai vektor. Nah, nanti mungkin kita akan melihat ada beberapa dari integumen ini yang memang kebanyakan dari golongan arthropoda ya. Karena kan kita tahu bahwa integumen itu mm, di luar permukaan tubuh, sementara untuk dari beberapa golongan tadi eh, yang masuk di ektoparasit itu adalah arthropoda ya. Meskipun memang nantinya ada juga dari helminthes, di mana dalam penularan penyakitnya pada saat mereka masuk eh, memang melalui instrumen. Ya, jadi diharapkan nantinya kalian mampu untuk eh, mengetahui apa-apa saja agen parasit yang menyebabkan penyakit integumen, lalu kemudian bagaimana patomekanismenya, bagaimana mengetahui CLM, ya, kutaneous larva migran, kemudian filariasis, skabies, dan pedikulosis ya. Jadi ini adalah apa yang sudah ada di SKDI, di mana kalian diharapkan bisa menguasai karena rata-rata memang adalah kompetensi 4. Oke, banyak kasus yang disebabkan oleh hewan-hewan parasit ya, yang menyebabkan penyakit-penyakit kulit. Biasanya ini terjadi pada lingkungan yang crowded, yang apa namanya, yang padat penduduk, lalu kemudian memiliki kondisi ekonomi yang rendah dengan sanitasi dan higien yang rendah pula. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui eh, diagnosa penyakit ini, jangan sampai nantinya penyakit kulit yang disebabkan parasit ini tersebar meluas ya, karena penyakit-penyakit kulit yang disebabkan parasit biasanya akan menyebar secara cepat. Jadi diperlukan early diagnosis ya, dan pengobatan lanjutan untuk kita mencegah ya, supaya penyakit kulit ini tidak tersebar. Nah, kita juga sudah mengenal bahwa di parasit itu ada protozoa, ada nematoda, dan arthropoda. Nah, untuk di protozoa ya ada sebenarnya beberapa penyakit yang bisa mengenai kulit ya, yaitu contohnya Trichomonas vaginalis ya. Tapi Trichomonas vaginalis ini saya nggak dapatkan SKDI-nya di integumen, mungkin ada di apa namanya, di reproduksi ya. Trichomonas vaginalis ini nanti menyebabkan trichomoniasis ya, biasanya itu ada di apa namanya, di kelamin ya. Lalu kemudian dari golongan hematoda biasanya menyebabkan penyakit-penyakit yang memang masuknya melalui kulit ya, seperti cacing tambang. Cacing tambang itu kita tahu dari ada enterobius, ada oxyuris ya, sehingga menyebabkan oxyriasis, enterobiasis, ada juga larva filariasis yang masuk melalui kulit yang nantinya akan menyebabkan masalah pada kulit. Kita sebut dengan cutaneous larva migran. Ada juga filariasis ya, yang ini sebenarnya filariasis ini lebih ke sistem limfatik ya, karena dia menyebabkan eh, apa namanya, penyumbatan pada
saluran limfa sehingga menyebabkan pembengkakan. Lalu kemudian ada kunkuliasis. Nah, dari arthropoda sendiri ada beberapa ya seperti scabies, pediculosis, dan ada juga beberapa dari insek ya yang serangga yang menyebabkan memang nanti masalah. Tapi insek sendiri sebenarnya mereka ini bukan menjadi sebagai parasit melainkan lebih ke efek dari gigitan atau eh, apa sengatan yang sudah diberikan ke manusia ya. Jadi mereka si insek ini lebih kebanyakan bukan berperan sebagai parasit. Nah, kita masuk dulu di Cutaneous larva migran atau creeping eruption. Jadi biasa penyebabnya karena ada, agen penyebabnya itu adalah cacing tambang ya. Cacing tambang mungkin di MDP kalian masih ingat ada 5 ya yang perlu kita tahu ya, ada yang Ankylosema brazilian, Caninum, Selanicum, Duodenal, dan ada Necator americanus ya. Nah, ini kebanyakan mengenai mem- eh, berdampak pada anak-anak, pada tukang tambang ya, atau kemudian petani yang memang rata-rata biasanya tidak menggunakan alas kaki pada pada tanah ya. Jadi karena ini memang kita tahu bahwa larva tersebut ada di tanah, kemudian masuk ke manusia lewat kulit, lewat kaki ya. Jadi biasa memang terkena pada anak-anak atau pada orang dewasa yang tidak menggunakan alas kaki pada saat mereka berjalan ya di lapangan, di tanah. Jadi patogenesisnya itu di mana biasanya cacing dewasa yang keluar dari anjing, kucing ataupun manusia yang tidak yang yang buang air sembarangan ya. Nantinya itu feses yang ada telurnya itu akan menetas sehingga menjadi larva. Larva Rhabditiform itu akan berkembang di tanah, kemudian larva Rhabditiform itu nanti akan menjadi larva filariform. Larva filariform inilah yang nantinya akan melakukan penetrasi ke dalam kulit manusia ya, yang akan menyebabkan gatal ya, ground itch. Ya, kemudian nanti larvanya tersebut akan membentuk terowongan ya, sehingga menyebabkan creeping eruption. Ya, ini kita bisa lihat ya dari larvanya, larva Rhabditiform dan larva filariform ya. Kalau perbedaan Rhabditiform dan filariform mungkin sudah kita bahas kemarin, nanti juga akan kita bahas kembali di praktikumnya ya. Jadi kalau misalnya Rhabditiform itu bukalnya atau rongga mulutnya besar ya, terbuka karena memang mereka harus mencari makan di uh, soil ya, di tanah. Sementara berbeda dengan pada saat mereka filariform, dia sudah melakukan penetrasi ke manusia, mulai menjadi parasit sehingga rongga mulutnya tertutup. Begitu seterusnya. Nanti di kulit ini dia akan masuk ke pembuluh darah ya, pembuluh darah mengikuti saluran peredaran darah, sistem peredaran darah masuk ke jantung, lalu kemudian masuk ke alveolus, kemudian ke trakea dibatukan, baru masuk ke lambung, di lambung kemudian masuk ke usus, dan di ususlah si larva itu akan berkembang biak menjadi dewasa ya. Kemudian bertelur, keluar feses, begitu seterusnya ya. Nah, Cutaneous larva migran ini memiliki beberapa gejala klinik ya, seperti adanya lesi pada pantat dan tangan serta kaki. Tapi lebih khas biasanya banyak di bagian-bagian kaki ya. Karena kalau bagian pantat itu biasanya dia eh, apa namanya infeksi infeksi sendiri. Jadi dari dia menginfeksi ke dirinya sendiri. Nah, kemudian diameter lesinya itu biasanya 1 sampai 4 milimeter berwarna merah, kemudian biasa seperti terowongan-terowongan gitu ya.
Nah, seperti ini ya. Contohnya ini adalah eh, CLM ya, Cutanus larva migrans, di mana dia masuk ke dalam sini, kemudian dia beredar dulu membentuk suatu terowongan ya. Ini kita sebut ini track dari jalur dari CLM ya yang berada di pelantar kaki ya. Nah, ini contohnya juga lobulus ya. Jadi dia sudah ada vesikel, kemudian ada bula-bula ya pada lesi-lesinya yang pada Cutanus larva migran. Bagaimana cara menegakkan diagnosa? Tentu saja menemukan lesinya ya, lesi dari gejala klinisnya. Kemudian pengobatannya kita bisa melakukan pengobatan topikal dan sistematik. Jadi kalau pengobatan topikal kita bisa memberikan chlorethylene spray ya, thiambendazole 10% atau albendazole krim. Sementara bisa juga diberikan pengobatan sistemik seperti thiambendazole 25 mg per kilogram berat badan per hari, diminum selama 2 hari. Bisa juga albendazole 50 mg sekali sepekan ya. Oke, kita masuk lagi ke filariasis atau onchocerciasis ya. Jadi kenapa kita masukkan ini sebagai integumen? Mungkin karena juga penularannya sama, cuman berbeda dengan tadi ya. Kalau yang CLM itu langsung filarianya langsung menginfeksi masuk lewat berpenetrasi langsung melalui kulit. Kalau filariasis ini membutuhkan vektor. Jadi vektornya nanti yang akan memasukkan si filaria ini masuk ke dalam kulit dari manusia. Namun berbeda dengan ini juga ya CLM, kalau lesi-lesi yang nantinya muncul di sini itu di filariasis itu tidak ada ya, tidak muncul lesi secara langsung, namun dia lebih muncul gejala sistemik ya. Oke, filariasis ini kita bahas ada tiga spesies ya. Yang paling banyak itu adalah Wuchereria bancrofti. Dia tuh 90% dari semua filariasis penyebabnya. Lalu kemudian ada Brugia malai. Brugia malai ini hanya ada di Asia Timur ya, Asia Tenggara. Lalu kemudian ada juga Brugia timori yang hanya ditemukan pada Pulau Timor ya, Timur-Timur seperti itu. Jadi ini ada perbedaannya, hanya bisa dilihat dengan secara mikroskopik ya, bisa dilihat dari keteraturan nukleusnya, kemudian dari patahan-patahannya, dari lipatan-lipatan dan lekukan-lekukan dari dari filaria tersebut ya. Nah, ini kita bisa lihat penyebaran dari filaria tersebut ya. Jadi Wuchereria bancrofti memang paling banyak ya. Ini yang warna hijau ini Wuchereria bancrofti. Lalu kemudian ini yang merah ya, ini penyebaran filariasis ini ya. Biasa ada di Asia Tenggara, lalu kemudian ada di di Afrika ya, ada sedikit juga di Amerika. Nah, untuk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini untuk penyebaran berdasarkan filarianya ya. Paling banyak itu di Wuchereria bancrofti ya. Hampir seluruhnya itu penyebabnya karena Wuchereria bancrofti. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada yang Brugia malai, ada juga yang Wuchereria bancrofti. Namun untuk Timori memang hanya ada di daerah timur ya. Nah, untuk siklus hidup dari filariasis ini hampir sama dengan onchorsia dan ada Aloa. Jadi eh, cacing yang dewasa itu hidup di saluran limfa ya, bisa sampai 10 tahun. Lalu kemudian nanti mikrofilaria bisa hidup sampai 1,5 tahun.
dan disebar oleh beberapa nyamuk, bisa Aedes, bisa Anopheles, Culex, dan Mansoni. Jadi memang karena memang faktornya ini nyamuk, bagaimana cara mencegah penularannya itu dengan menggunakan alat-alat yang supaya tidak digigit nyamuk ya, seperti penggunaan kelambu atau mungkin eh, apa namanya salep-salep lain yang menjauhkan nyamuk ya. Jadi untuk siklus hidupnya ya, ini ada proses di mana nyamuk nanti itu akan mengambil apa namanya, mulai dari sini saja. Jadi di saluran limfa itu di mana cacing dewasa itu nantinya akan eh, menghasilkan eh, mikrofilaria ya, mikrofilaria, melihat telur kembang mikrofilaria. Lalu kemudian nanti mikrofilaria ini uh, akan diambil oleh nyamuk ya. Jadi nyamuk manusia yang sudah terinfeksi oleh filaria ini akan terambil darahnya ya oleh nyamuk. Jadi di midgut nyamuk ini akan bermigrasi ke otot-otot torakal nyamuk, di mana di situ nanti larva satu itu akan berkembang menjadi larva tiga. Nah, kemudian larva tiga ini nanti akan masuk ke dalam kepala nyamuk, dalam hal ini proboscis. Jadi pada saat nyamuk itu menggigit manusia lain, dia akan memasukkan juga larva tiga itu masuk ke dalam manusia yang sehat ya, manusia lain lewat kulit seperti itu. Nah, nanti lewat kulit ini dia akan masuk ke dalam saluran limfanya. Nah, di situ akan menjadi dewasa dan melakukan uh, penyumbatan pada saluran limfa ya, sehingga akan menyebabkan pembengkakan pada organ-organ tertentu. Nah, untuk gejala klinisnya pada saat baru-baru saja terinfeksi tentu saja tidak memiliki gejala ya. Jadi memang asimptomatik. Nanti akan ada gejala pada saat mulai terlihat adanya dilatasi dari limfatik. Jadi Recording in progress. lalu kemudian bagian lengan, skrotum, penis, dan tangan. Ya. Nah, biasa juga kalau sudah lama itu akan menyebabkan pembengkakan pada beberapa ya. Kemudian yang lainnya itu tidak terlalu ini. Nah, ini untuk gejala klinis ya pada urin pada manusia yang penderita filariasis itu biasanya berwarna putih seperti ini, kita sebut dengan siluria ya. Lalu kemudian kadang juga ada perasaan sesak pada anak-anak batuk ya yang terinfeksi. Lalu kemudian adanya peningkatan IgE ya, ada limfadenopati, dan urin berwarna putih seperti susu ya. Nah, untuk menegakkan diagnosa ini tentu saja kita harus melakukan hapusan darah ya, pemeriksaan hapusan darah untuk menemukan adanya mikrofilaria ya. Nah, kemudian kita juga melihat filtrasi, kemudian juga melihat spesimen pada darah
Meskipun pada anak kadang hasilnya itu negatif. Pengobatannya melakukan pemberian DIC. Ya, jadi ini DIC adalah drug of choice. Kemudian kita lakukan single dose 6 mg per kilogram per hari, ya, yang dilakukan selama 12 hari. Nah, DIC ini nggak rekomendasi bagi kehamilan, ya, bagi ibu hamil, dan ini bisa ditambahkan juga dengan albendazole, ya. Oke, kita masuk ke onchocerciasis, ya. Onchocerciasis ini penyebarannya itu kebanyakan di Afrika, di Amerika Selatan, ya. Dia di Indonesia itu jarang ditemukan. Namun hampir sama tadi, ya, cara penyebarannya dengan filariasis, ya. Dia dengan apa namanya, vektornya itu adalah black fly, ya, lalat hitam, ya. Nah, ini kadang juga ditemukan cacingnya itu dia bukan hanya sampai di pembuluh saluran limfe, tapi juga kadang juga ditemukan di kulit, kadang juga ditemukan di mata, ya. Nah, jadi kadang muncul filarianya itu di mikrofilarianya itu kita bisa melihat di mata dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan, ya. Nah, ini untuk gejala klinis dari psoriasis. Jadi dia kadang menyebabkan kulit itu seperti leopard, ya, atau leopard skin, bisa keras, kasar, eh, dan seperti lizard, ya, seperti kadang. Nah, ini untuk yang apa, nodul-nodul yang muncul biasanya, lalu kemudian yang muncul di bagian mata. Jadi ini memang harus kita lakukan pembukaan, ya, oleh spesialis mata untuk membuka ini. Sementara untuk loa-loa sendiri dia hanya tersebar di Afrika saja, ya. Afrika ini dia disebarkan oleh latabanit, ya. Jadi ini perlu tahu aja sih sebenarnya sama loa-loa ini karena jarang case-nya di Indonesia, ya. Dan namun kalian perlu tahu aja, berbeda dengan tadi filariasis yang memang case-nya ada di Indonesia, ya, masih banyak. Nah, untuk loa-loa juga hampir sama, ya, penyebarannya dengan filariasis, tapi dia lewat lalat, ya. Nah, ini juga hampir sama mikrofilaria yang ditemukan di loa-loa dengan. Nah, ini gejala-gejala diantaranya penyakit loa-loa bisa adanya kalabar swelling, ya. Terus kemudian ada juga hematuri, ada proteinuri, ya. Jadi ada kencingnya itu ada darahnya, ada kadang juga putih protein ditemukan di situ. Kemudian adanya masalah di kardiomiopati, ada masalah di paru-paru, ya. Kemudian ada lutut, ada atau persendian-persendian lainnya, ya, terasa nyeri. Biasa juga ada gatal atau fotofobia, dan biasa juga terlihat uh, apa namanya, filaria di bagian matanya. Oke, sudah untuk Helminthes saya rasa sudah itu saja, ya. Kita masuk ke arthropoda, ya, dalam hal ini scabies yang menyebabkan parasit, ya, yang menjadi parasit di manusia, ya. Kita ada scabies, nama penyakitnya scabies. Scabies ini disebabkan oleh Sarcoptes scabiei, ya, Sarcoptes scabiei varhominis. Jadi ini saja yang kalian perlu hafal. Penyebabnya itu Sarcoptes scabiei.
Nah, bagaimana caranya menyebar itu bisa lewat secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin dengan pada saat kita menyentuh penderita ya, bisa dengan jabat tangan atau mungkin adanya kontak seksual ya, itu bisa bisa tersebar. Bisa juga secara tidak langsung, mungkin dengan penggunaan barang-barang atau linen-linen yang sama, misalnya dengan penggunaan handuk yang sama atau mungkin eh, apa namanya tidur di tempat tidur yang sama, ya itu bisa bisa tersebar dari situ. Maka dari itu memang penyakit skabies ini biasanya terkena pada satu satu kelompok ya, satu keluarga. Jadi kalau ada satu kena 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 semua. Nah, siklus hidupnya itu biasanya yang betina ini eh, tinggal di stratum corneum dari kulit. Nah, dia nanti akan menyimpan telurnya eh, 3 sampai 4 hari, kemudian akan menetas ya, menetas dan menjadi skabies dewasa seperti itu. Nah, gejala klinisnya biasanya kita bisa menemukan di sela-sela jari, di persendian lengan ya. Bisa juga kita temukan di daerah genital, daerah aksila, daerah lipatan-lipatan pantat, lipatan perut ya. Itu kita temukan lesi-lesi berupa papul, vesikel. Bahkan kalau sudah sudah lama itu bisa menyebabkan eksoriasi ya, karena ini memang biasanya gatal pada malam hari ya. Jadi khas pada skabies itu gatalnya pada malam hari. Kenapa? Karena biasa aktif si betinanya itu menyimpan telurnya itu di malam hari. Jadi kadang menyebabkan infeksi ya. Nah, ini gejala klinisnya bisa kelihatan adanya incognito scabies. Jadi scabies pada anak-anak itu biasa ada nodular scabies kita sebutnya. Nah, biasanya scabies ini ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya ya. Jadi ada papul pustulnya ini ada berpasangan biasanya ya. Ya, kurang jelas ya kayaknya gambarnya kurang. Nanti kalian cari sendiri ya di internet untuk yang tadi juga elephantiasis atau kaki gajah itu banyak banget di internet, kalian bisa cari. Terus postul papulnya itu untuk scabies juga kalian bisa mungkin cari juga di internet bagaimana contohnya ya. Nah, terus adanya pemeriksaan tambahan. Mungkin dengan selain selain apa namanya tadi, selain menemukan pustul papul di sela-sela jari, di sela lipatan-lipatan tadi, kalian bisa mikroskopik mengambil kerokan kulit, menemukan adanya kutu telur ya pada penderita. Nah, itu nanti bisa juga lakukan biopsi kulit. Nah, untuk mendiagnosanya ini kalian perlu anamnesis ya, tanyakan gatalnya itu kapan. Nah, untuk gatal untuk skabis ini kebanyakan memang pada malam hari ya. Kemudian tanyakan juga apakah ada anggota keluarga atau teman tidurnya ya yang mengalami, teman sekamarnya yang mengalami hal serupa. Jadi kalau biasa ada banyak di pesantren-pesantren ya. Kalau satu pesantren kan biasa mereka eh, mem- menggunakan handuk yang sama atau mungkin tidur berdekatan. Nah, itu ditanyakan apakah ada anggota keluarga atau yang sesama kamar itu yang mengalami hal yang sama. Itu biasanya seperti itu. Ya, terus karakteristik distribusi lesinya itu biasanya ada di tadi yang sudah dijelaskan di sela-sela jari, di lipatan-lipatan ya. Dan untuk memastikan diagnosa tentu saja bisa menemukan ini ya. Nanti penata laksanaannya itu bisa memberikan anti skabies ya. Treatmentnya itu antara lain Gamexan 1% ya, Clotrimazole, sulfur, benzoat atau permethrin. Jadi caranya ini eh,
kita harus memberikan edukasi ke pasien untuk selain pengobatan ini harus juga melakukan penata laksanaan non farmakoterapi lainnya ya. Jadi semua barang-barang linen-linen yang mereka miliki itu sebaiknya direndam air panas ya, kemudian dicuci bersih, dijemur, lalu kemudian kasur-kasur juga dijemur ya, tempat tidur dijemur, semua eh, semuanya dijemur ya, dipanasi. Terus kemudian untuk salepnya sendiri ini digunakan harus bersamaan semua satu keluarga ya, semua yang berada yang terkena yang satu rumah itu akan harus melakukan ini ya. Jadi memberikan salep dari leher hingga seluruh badan di malam hari, kemudian jangan dulu dibersihkan sampai semalaman, kemudian besoknya baru mandi seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa dalam melakukan penata laksanaan ini secara holistik semuanya ya, bukan hanya pemberian salep tapi juga memastikan semua alat-alat barang-barang linen itu sudah juga dicuci, dibersihkan dan dijemur ya. Nah, kita masuk ke kutu ya, atau kita sebut dengan pedikulosis. Pedikulosis ini kita kenal ada 3 ya, yang pediculus humanus capitis ada untuk di kepala, lalu kemudian pediculus humanus corporis untuk di badan, lalu kemudian ada pterus pubis biasa ditemukan di pubis, kadang juga ditemukan di bulu mata atau di alis ya. Nah, ini cara penyebarannya bisa dengan direct contact. Jadi bisa misalnya rambut dengan rambutnya langsung bersentuhan. Kita bersentuhan rambut dengan dengan penderita, atau juga bisa indirect contact gitu. Tadi misalnya sama bantal yang sama, penggunaan bantal yang sama, penggunaan sisir yang sama ya, handuk yang sama itu bisa juga tersebar lewat situ ya, karena si kutu-kutu ini, pedikus ini biasa juga hinggap nempel di linen-linen yang dipakai bersamaan. Nah, ini untuk gambaran dewasanya dan ini untuk gambaran kutunya ya. Jadi untuk kutunya biasanya itu dia sangat melekat nempel di rambut. Jadi memang untuk melihatnya selalu ada helaian rambut yang terlihat di situ. Nah, untuk gejala klinisnya kadang biasa terdapat pada anak-anak ya. Gejalanya itu gatal tentu saja. Gatal dirasakan di kepala ya, terutama di bagian occipital dan temporal ya. Karena memang dia berkumpulnya itu di bagian-bagian situ. Lalu kemudian bisa terlihat adanya eksoriasi, erosi dan kena garukan. Bahkan kadang juga ada pembengkakan pada uh, bandul limpa ya. Nah, untuk korporis biasanya itu ada makula-makula yang berdarah atau papul-papul dengan titik-titik tengah dan bahkan juga ada urtika. Nah, untuk di pubis, pubis itu biasanya kutu ditemukan di rambut pubis, biasa juga ditemukan pada bulu mata, pada alis ya, pada ketiak. Juga ada beberapa di rambut-rambut tubuh lainnya ya, di bulu. Nah, gejalanya itu gatal, kadang ditemukan juga eksoriasi dan adanya makula seruleh ya. Jadi ini contoh dari pediculus pubis ya, yang bentuknya seperti ketam, agak lebih pendek dari pediculus humanis maupun corporis. Lalu kemudian kita juga bisa menemukan kutu atau telur kutu di bagian-bagian rambut. Nah, ini ya khasnya pada kutu, kutu telur kutu dia biasa ada kayak kayak shining, shimmering, splendid ya pada rambutnya, kayak titik-titik itu kalau sudah banyak itu kutunya, telurnya nempel di rambutnya, biasanya ada menemukan kutu memang. Nah, ini sudah ada secondary infection ya, sudah ada karena garukan. Nah, ini untuk korporis seperti ini, dan ini untuk pubis ya, biasa kita temukan
bulu-bulu pada bulu-bulu pubis itu ada telur ya. Nah, ini untuk siklus hidup dari kutu sendiri kita sudah tahu ya semua ada telur menjadi menetas menjadi kutu kecil menjadi kutu dewasa kemudian bertelur kembali. Oke, untuk diagnosanya ya ini tadi untuk kapitis kita menemukan Seni X on hair. Jadi ada kayak bintik apa glitter-glitter ya, ada pada rambut, kemudian ditemukan adanya kutu. Sementara untuk corporis ditemukan juga pada pakaian ya, biasanya ditemukan pada pakaian baik itu telur maupun kutunya. Begitu pula dengan pubis itu biasa juga kita temukan di bulu mata dan alis lainnya. Nah, untuk pengobatannya kita bisa menggunakan Gamexan 1%, shampoo atau mungkin krim permethrin 1%, atau mungkin lotion ya. Tapi kalau lotion tidak disarankan untuk yang berambut ya. Mungkin lebih baik dengan menggunakan shampoo ya untuk yang apa namanya yang berambut. Sementara untuk yang korporis karena kan badan tidak terlalu berambut itu bisa juga digunakan krim dan lotion ini. Nah, terus disarankan dicuci semua linen-linen dengan menggunakan air panas ya. Kemudian disetrika untuk menghilangkan kutu-kutu ataupun telur-telur yang nempel di linen-linen. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Tadi dokter sepertinya Ya, tadi dokter sepertinya tidak sepertinya kan saya nggak jelas dengar apa yang bilang. Gimana tadi? Nggak ada ya? tadi dokter. Kita lanjut dulu ke insect bite ya kalau begitu.
Recording in progress. Ya, kita masuk ke gigitan serangga ya. Ada ya dokter. Oke, jadi ini diharapkan nantinya kalian tahu apa itu gigitan serangga, gimana epidemiologinya, patofisiologi, diagnosis, penata laksanaan, dan prognosis edukasi Promkesnya. Apa itu insect bites atau gigitan serangga? Jadi insect bite itu umumnya merujuk pada reaksi hipersensitif dan peradangan baik lokal maupun sistemik akibat adanya gigitan atau kontak dengan serangga. Nah, penyebabnya ini sebenarnya bukan hanya insek saja, bisa juga dari arthropoda lainnya ya. Tapi kan insek itu bagian dari arthropoda. Nah, penyebabnya itu film arthropoda bisa nyamuk, lalat, kutu, tungau, lebah, dan tawon. Jadi berbeda dengan sebagai parasit, arthropoda ini bukan hanya berperan sebagai parasit di manusia, bisa juga dia menjadi penyebab dari kelainan itu sendiri ya. Jadi untuk untuk serangga sendiri itu sebenarnya jarang menyebabkan shock anafilaktik, berbeda dengan golongan-golongan arthropoda lainnya ya. Nah, perawatan pertolongan pertama yang tepat itu bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah kerusakan jaringan. Tapi ada beberapa memang yang menyebabkan anafilaktik ya, seperti tawon ya, itu bisa menyebabkan. Nah, data epidemiologi gigitan serangga itu masih terbatas karena memang pasien kadang jarang memeriksakan dirinya apabila memang tidak terlalu parah ya. Jadi jarang ada pasien datang ke Vaskes hanya karena digigit nyamuk ya. Maka dari itu datanya itu kan tidak terlalu signifikan. Mungkin berbeda dengan gigitan-gigitan serangga yang memang sifatnya memberikan kerusakan yang hebat bagi jaringan. Nah, itu yang mungkin terdata. Nah, untuk di diperkirakan ya untuk dewasa sendiri itu diperkirakan 56-94% populasi dewasa itu pernah mengalami gigitan serangga minimal 1 kali dalam hidupnya. Nah, reaksi alergi sistemik terjadi pada 0,15 sampai 0,8% populasi anak dan 0,3 sampai 8,9% populasi dewasa pada tahun 2016. Ini yang tercatat di PCC, di mana mereka melaporkan bahwa adanya kejadian gigitan serangga sebanyak 8.000 lebih kasus dan 590-nya mengalami reaksi sistemik dan 16 diantaranya mengalami reaksi berat yang mengancam nyawa. Jadi memang ada beberapa serangga yang bisa menyebabkan permasalahan yang berat bagi sistemik tubuh ya. Sementara di Inggris juga melaporkan adanya pasien yang berkunjung ke dokter ya, hanya sedikit ya, 5 sampai dari 100.000 itu pasti mungkin permasalahannya sudah
kronik sudah lama ya. Jarang yang datang Pak satu kali gigit lalu kemudian berobat. Sementara untuk di Indonesia sendiri datanya belum terlalu signifikan, belum terlalu muncul ya. Nah, untuk mortalitas pada gigitan serangga yang disebabkan oleh shock anafilaksis sebanyak 40 sampai 60 di unit di UGD itu disebabkan oleh sengatan ya. Sementara di Amerika mortalitas atau kematian itu sekitar 0,3 sampai 0,48 kematian per 1 juta penduduk atau sekitar 40 sampai 100 kematian per tahun ya. Jadi etiologinya itu adanya trauma mekanik akibat gigitan yang menyebabkan timbulnya respon inflamasi lokal seperti nyeri dan pembengkakan. Jadi awalnya memang hanya inflamasi lokal. Lalu kemudian sebagian besar gigitan tersebut hanya menyebabkan luka tusuk superficial pada kulit. Namun luka ini tentu saja berpotensi menjadi jalur masuknya bakteri yang nantinya akan menyebabkan infeksi sekunder ya. Nah, respon inflamasi dan reaksi anafilaksis akibat adanya kandungan saliva pada serangga ini bisa terjadi, namun tidak bisa, namun hanya pada beberapa orang saja ya. Jadi tidak semua serta-merta setiap orang ini ada reaksi anafilaktik. Nah, reaksi hipersensitif yang terjadi pada injeksi saliva serangga ini terjadi pada reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan 4, di mana nantinya akan menghambat sistem koagulasi sehingga terjadinya peningkatan aliran darah dan menimbulkan efek anestesi pada lokasi gigitan. Nah, untuk hipersensitivitas tipe 1 yang diperantarai IgE, dia terjadi proses aktivasi sel MAS yang menyebabkan pelepasan mediator inflamasi sehingga menimbulkan gatal dan tanda inflamasi dalam waktu cepat. Nah, reaksi hipersensitivitas ini yang kadang bisa menimbulkan gejala dari ringan sampai beratnya. Yang berat itu bisa menyebabkan terjadinya anafilaksis. Sementara untuk hipersensitivitas tipe 4 yang tidak diperantarai IgE itu muncul lebih lambat ya. Jadi kadang memang ada pasien datang sebenarnya dulu-dulu itu dia tidak alergi tapi dia beberapa ini itu baru terjadi alergi. Nah, respon inflamasi anafilaksis itu sebagian besar timbul akibat gigitan serangga karena adanya respon imun terhadap injeksi saliva serangga. Nah, apa saja yang terkandung di saliva tersebut? Jadi ada beberapa komponen-komponen biologis seperti enzim lisosom, antikoagulan, ya, vasodilator, imunomodulator, dan komponen lainnya di komposisi dari saliva serangga ini yang nantinya akan memberikan respon ya. Nah, saliva-saliva ini yang akan menyebabkan reaksi hipersensitivitas 1 dan 4 tadi ya, sehingga menghambat terjadinya proses terjadinya sistem koagulasi, meningkatkan aliran darah ya. Nah, umumnya sebenarnya tidak mengancam jiwa, tapi kita bisa melihat nanti dari gejala-gejala yang muncul. Nah, tanda atau simptom yang muncul pada gigitan serangga itu biasanya ada pada kulit. Kulit itu terasa nyeri ya, pada nyeri lokal. Biasa juga ada kemerahan, ada bengkak di lokasi gigitan. Namun pada kasus-kasus tertentu atau pada serangga tertentu kadang ditemukan juga kantung racun atau penyengat pada saat mereka sudah menusuk ya. Bisa itu tadi yang lebah atau tahun ya. Nah, keparahan ini didasarkan pada kesalahan umum korban dan temuan tertentu dari penilaian. Nah, itu tadi yang serangga. Kita masuk ke arthropoda secara umum. Jadi ada juga beberapa investasi atau gigitan-gigitan dari
selain insek, tapi dia masuk di arthropoda. Ya, contohnya ini laba-laba janda hitam, di mana gigitan laba-laba ini biasanya menyebabkan kematian terbanyak. Ya,